Sahabat Siva Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Karena karma baik kita semua, sehingga pada saat ini masih bisa membahas dan mendengarkan Dhamma. Tanpa sebab karma baik kita di masa yang lalu, kita tidak mungkin dapat belajar Dhamma atau mengenal Dhamma pada saat kehidupan ini. Sang Buddha pernah menyampaikan dalam Dhammapada 182 bahwa kico manusia patilabu, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico budanang upadati. Artinya adalah sungguh sulit terlahir menjadi manusia, sungguh sulit untuk bertahan hidup, dan sungguh sulit untuk mengenal atau mendengarkan Dhamma. Dan sungguh sulit atau jarang sekali terjadi kelahiran seorang Buddha. Seperti pada video sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa terlahir menjadi manusia, Sang Buddha memberikan perumpamaan begitu sulitnya, yaitu bahwa bagaikan seekor kura-kura yang di tengah lautan luas berusaha memasukkan kepalanya ke dalam kayu yang berlubang yang berbentuk cincin yang di tengah lautan. Dan hanya 100 tahun sekali kura-kura itu memiliki kesempatan muncul ke permukaan untuk memasukkan kepalanya ke dalam lubang tersebut. Begitu sulitnya. Setelah kita mengetahui bahwa terlahir menjadi manusia adalah berkah yang luar biasa, maka kita hendaknya jangan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mempraktekkan Dhamma, karena Sang Buddha juga menjelaskan jika seseorang atau makhluk terlahir di alam yang rendah, untuk terlahir kembali di alam yang lebih tinggi itu juga sangat sulit sekali. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma, mengenal Dhamma, bahkan walaupun ada kesempatan belum tentu seseorang mau berbuat sesuai Dhamma. Saya percaya Anda semua telah menjalankan atau mempraktekkan Dhamma. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang 4 jenis manusia seperti yang diuraikan dalam Tamo Nata Sutta Anguttara Nikaya. Sang Buddha memberikan perumpamaan. Di dunia ini ada jenis-jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang datangnya dari gelap menuju gelap. Manusia yang datang dari gelap menuju gelap, yaitu bahwasanya seseorang yang kehidupan lampaunya berbuat tidak baik, seperti tidak pernah berdana, banyak melanggar sila, tidak memiliki kebijaksanaan, maka pada kehidupan saat ini orang tersebut terlahir menjadi manusia yang buruk rupa, bodoh, kekurangan, sulit mencari nafkah atau pekerjaan. Dan pada kehidupan saat ini orang tersebut tidak pernah berdana, melakukan pelanggaran-pelanggaran sila untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti membunuh, mencuri, merampok, mabuk-mabukan, maka pada kehidupan kelahiran berikutnya akan terlahir di alam yang menderita, dan jika terlahir menjadi manusia akan memiliki banyak kekurangan seperti buruk rupa, cacat, bodoh, miskin, dan seterusnya. Ini adalah jenis atau contoh manusia yang datangnya dari gelap menuju gelap. Kemudian yang kedua adalah jenis manusia yang datang dari gelap menuju terang. Manusia yang datang dari gelap menuju terang adalah contohnya kondisi seseorang yang terlahir dalam kesulitan, sebagaimana seorang yang tidak rupawan, miskin, contohnya gitu ya, tidak cerdas, sulit mencari nafkah, namun pada kehidupan saat ini ia menjaga tindakannya agar selalu berbuat baik, biarpun kondisinya sulit. Orang ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral, tidak melanggar sila, sehingga pada ketika kematiannya tiba, ia terlahir di alam-alam yang bahagia. Dan jika terlahir di alam manusia akan memiliki wajah yang rupawan, kecukupan, status sosial yang baik, dan sebagainya. Ini adalah manusia yang datangnya dari gelap kemudian pulang terang atau menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang datangnya dari terang menuju gelap.
Manusia yang datang dari terang ke gelap ini adalah kategori seseorang yang terlahir kembali dalam keluarga yang berstatus sosial tinggi, misalnya memiliki wajah rupawan, tidak banyak musuh, tidak sulit mencari nafkah, namun ia melakukan perbuatan-perbuatan buruk di kehidupan ini melalui pikirannya, ucapannya, jasmaninya, atau melanggar sila. Sebagaimana akibatnya, setelah kematiannya ia terlahir di alam yang kurang baik atau menderita. Hal ini bisa saja terjadi karena ketidaktahuan akan hukum karma, hukum sebab akibat. Ia tidak mengerti dan memahami bahwa kondisi tidak baik maupun kondisi yang baik yang dialami dalam kehidupan saat ini tidak terlepas dari perbuatan masa lampaunya yang pernah kita lakukan atau yang pernah orang itu lakukan. Dalam Dhammapada ayat 69 Sang Buddha menjelaskan bahwa selama perbuatan buruk belum berbuah, manusia bodoh berpikir hal itu manis bagaikan madu. Tetapi ketika perbuatan buruknya berbuah, ia akan menderita karena perbuatannya. Kemudian sahabat siswa Buddha yang keempat adalah manusia yang datang terang menuju terang. Orang yang termasuk terang menuju terang adalah kondisi seseorang yang terlahir rupawan misalnya ya, pandai, kaya, terkenal, hidupnya sejahtera. Orang ini tetap menjaga tindakannya agar selalu baik dengan menjalankan sila atau kemoralan, yaitu tahu malu akan berbuat jahat dan takut pada akibat berbuat jahat. Orang demikian akan memperoleh kebahagiaan sekarang ini dan juga setelah kematiannya akan terlahir di alam-alam yang bahagia. Sahabat siswa Buddha memahami hal ini, seseorang dapat mengerti tentang penyebab kondisi yang dialami saat ini dan pentingnya menjaga tindakan melalui pikiran, ucapan, jasmani sehingga mencapai kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Seseorang dapat peduli juga dengan lingkungan sekitarnya. Karena pada hakikatnya manusia memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai kebahagiaan. Sahabat siswa Buddha, setelah kita mengetahui 4 jenis manusia, kita dapat menilai diri kita sendiri, kita termasuk ke dalam kategori yang mana. Hal ini yang tahu adalah diri kita sendiri, dan yang dapat merubah hidup kita yang untuk menjadi lebih baik adalah diri kita sendiri. Demikian sahabat siswa Buddha, saya akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.